penuh dengan keberkahan ini di awal tahun Masehi 2026 kita dipertemukan Allah untuk mengawali tahun, mengawali hari dengan kebaikan, yaitu dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga awal tahun ini, di mana kita mengawalinya dengan menuntut ilmu, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik ibu-ibu sekalian, kita mau ngapain sekarang? Mau latihan peregangan otot? Ngaji? Pijatan sudah? Zumba belum? Pilates ya? Alhamdulillah di pagi hari ini kita mengambil satu materi sing wis ya wis. Maksudnya jangan jadi orang yang selalu terkungkung dengan masa lalu. Jangan jadi orang yang pendendam. Jadilah orang yang senantiasa easy going. Gak ngerti Anda, gak ngerti Anda, susah. Saya biasa bahasa Inggris memang. Jadi orang itu yang gampangan dalam artian yang positif. Gampangan di sini Bu, artinya ketika ada orang salah, ya sudahlah, namanya juga manusia. Toh di antara kita ini, siapa sih yang gak pernah punya salah? Baik. Saya awali kajian sing wis ya wis ini dengan sifat dasar manusia yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu tercipta dalam keadaan dha'ifa. Dha'ifa itu apa? Lemah. Arti lemah di dalam ayat ini itu mengandung banyak makna, Bu. Yang pertama, lemah secara fisik. Manusia ini tidak tidur 24 jam, bingung. Manusia ini jalan kaki selama 1 hari penuh, bingung. Statistik apa? Lemah. Kemudian lemah yang kedua, artinya lemah secara apa? Lemah secara kemauan dan keinginan. Manusia itu gampang putus asa. Manusia itu gampang sumpek. Kalau bahasa kerennya sekarang, apa? BT. Iya, kene opo-opo titik, baper. Mana orangnya yang baperan? Perempuan banget ya. Nah, termasuk makna kalimat wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu tercipta dalam keadaan lemah, itu maksudnya apa, Bu? Gampang berbuat dosa. Yaitulah manusia. Maka sampai panjenengan lihat, manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Allah menciptakan Nabi Adam dalam keadaan untuk berdosa. Allah ciptakan Adam itu, Bu, untuk berdosa. Dalam tanda kutip loh ya. Karena memang dari awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tapi kemudian Nabi Adam itu oleh Allah diciptakan bukan untuk langit tapi untuk bumi. Maka Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah, penghuni di mana? Di dunia, di bumi. Kemudian malaikatnya protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa mau menciptakan sesosok makhluk yang kesukaannya menumpahkan darah, kesukaannya merusak? Artinya malaikat pun tahu bahwa manusia ini
kelak akan datang di bumi dan pekerjaan mereka senengane ngerusak. Senengane ngerusak, ngerumpi. Anda itu, lah kau merumpi. Saya ini mau ngaji serius, Anda rusak. Saya udah dari mobil, dari saya nyetel dah. Serius, 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 serius. Gak oleh guyon kau. Itu udah saya setel udah di sini. Ada ngerusak ya. Memang manusia itu oleh malaikat dikatakan apa? Senengane ngerusak. Ada yang suka ngerusak rumah tangganya orang? Yang mana orangnya? Astagfirullah bu, hati-hati loh bu. Masuk sana. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Cek, 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 cek. Udah masuk serius? Astagfirullah. Kelepasan saya. Sudah. Maka manusia itu oleh malaikat difahami. Iki bakal ngerusak. Bakal dadi rusae dunyo. Maka Allah berfirman apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Yang semua itu karena perbuatan tangan siapa? Manusia. Nah, maka oleh Allah, Nabi Adam yang memang diciptakan untuk dunia, tapi transit di surga, dikasih cara bagaimana biar Nabi Adam itu turun. Sekarang lihat. Allah sendiri yang menciptakan. Yang kedua, Allah menciptakan Nabi Adam dalam keadaan tidak punya kekurangan. Artinya sempurna, diciptakan di surga, apapun boleh dinikmati, boleh dimakan, boleh minum, boleh pakai. Kemudian, datang setan. Ketika istrinya datang, yaitu Siti Hawa, maka apa terjadi? Ada satu buah yang Allah bilang, jangan didekati. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan didekati pohon yang satu ini. Allah bilang bukan jangan dimakan, jangan didekati. Maka kalau kamu mendekat, kamu akan jadi orang yang zalim. Sudah? Setelah itu udah diganggu sama setan. Akhirnya Siti Hawa dan Nabi Adam melakukan dosa. Itu di langit. Itu kejadiannya di mana, Bu? Di surga. Yang semuanya boleh. Ini menunjukkan kepada kita memang sifat dasar manusia itu melakukan dosa. Dalam hadits yang lain dikatakan, kullu bani Adam khata'un. Siapapun sing krosot awake dhewe iku adalah menungso. Allah bilang kullu bani Adam khata'un. Semua manusia pasti melakukan salah. Tapi lihat agama Islam. Wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Orang berdosa seperti anda ini. Gak usah guyang-guyu, podo ayo. Berdosa apa enggak? Nah ya sudah, guyang-guyu. Modal saya kayak saya nyindir, padahal saya ngomong ke apa adanya ini. Anda banyak dosa apa enggak? Saya sama, luwe akeh iso jadi. Sudah? Maka orang yang berdosa tadi oleh Allah dibilang apa? Wa khairu al-khatta'in. Wong sing dosa sing paling apik. Bayangin Islam itu. Orang yang berdosa bisa memiliki peluang menjadi orang yang terbaik justru karena dosanya. Jadi jangan terlalu mikir sekedar dosa-dosanya, tapi bagaimana dosa itu bisa menjadi batu loncatan untuk kita jadi orang baik. Siapa mereka orang berdosa yang paling baik? At-tawwabun, yaitu mereka yang mau tobat. Dalam hadis yang lain dikatakan, laula tudnibun. Kalaulah kalian tidak melakukan dosa. Ini saya awali dengan ini, tujuannya apa? Supaya nanti kita ngerti, sing dosa bukan orang lain saja, tapi termasuk kita. Rasulullah bersabda, laula tudnibun. Kalaulah kalian tidak melakukan dosa, la dahaballahu bikum. Sama Allah kalian dibuang. Diganti kaum yang lain. Wala ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirun. Maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka itu melakukan dosa
Setelah mereka berdosa, mereka mau istighfar, mereka mau tobat, lalu oleh Allah mereka diampuni. Faham gak? Jadi sifatnya manusia apa? Dosa. Kemudian, panjenengan kalau di rumah, di masyarakat, di kampung, kumpul manusia atau enggak? Ngumpuli manusia apa enggak? Sekarang dengerin. Alladzi yukhalitun nas. Manusia sing senengane kumpul-kumpul. Jadi sukanya apa? Kumpul-kumpul. Ketika mereka suka kumpul, wayas biru ala adahum. Yang kalau diganggu oleh manusia, mereka itu kuat sabar. Sabare kuat. Alladzi yukhalitun nas. Orang yang kumpul dengan manusia. Wayas biru ala adahum. Kemudian kalau diganggu mereka sabar. Khairun. Luwe api dibanding siapa? Alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Maka orang yang suka kumpul-kumpul tadi, tapi kalau diganggu mereka sabar, itu lebih baik dibanding orang sing gak seneng kumpul, biasa deh tersinggungan. Gitu apa nggih? Orang yang gak kumpul sana, ra cocok aku. Jilbabku kelire ra podo dadi omongan. Kumpul sana lagi, gak cocok aku mbak. Mosok mereka lek ngomong aku gak dijak omong-omongan. Kumpul sana lagi, pindah komunitas, sama lagi. Aku gak dijak mbak, kenapa aku gak duwe bil. Kumpul terus, karena orang tersinggungan itu ndak akan bisa kumpul dengan manusia. Nah, maka dengan itu jamaah, Rasulullah sudah mengatakan, kalau memang kita ini kumpul manusia, maka orang yang kumpul manusia pasti diganggu. Pasti apa? Tapi Rasul mengajarkan sing sabar. Nah, sip. Sekarang kita mulai. Sing wis, ya wis. Kita mau berbicara bagaimana caranya supaya hati kita ini gampang melupakan kesalahan orang lain. Supaya kita ini kalau ada orang lain salah kepada kita, terus mereka mau minta maaf, itu kita gampang memaafkan. Supaya kalau kita ini ternyata punya teman, ternyata teman kita mengkhianati, ya loro hati. Tapi loro hati ini gak dowo. Loro hati ini gak diramut. Ngerti gak diramut? Ada orang sakit hati, malah ditulis. Lek hati ini wis penak diwaca maneh. Oh ya loro maneh ya Allah. Bahkan nulisnya detail banget. Dia menjemput suami saya di titik 0 Yogyakarta. Yo malah loro hati. Nah, maka kita mau berbicara bagaimana caranya agar luka di dalam hati kita itu cepat sembuh. Cepat sembuh. Nomor 1, tulis. Ada sakit yang tidak terasa. Ada apa, Bu? Sakit yang tidak terasa. Jadi wonge loro, orangnya itu sakit. Tapi dia tidak terasa, akhirnya penyakitnya tidak terobati. Apa sakit yang tidak terasa itu, Bu? Sakit hati. Ya memang itu, tapi kan ya gak gitu jawabannya. Apa sakit yang tidak terasa? Ini yang ongkep saya tahu panjenengan juga. Panjenengan juga sama ya? Masya Allah, alhamdulillah. Wes, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini ongkep, mic juga nyongsro, hilang dikit, gak keluar. Mana ini speakernya yang mana sih? Cek. Iya, suara data ini bisa diatur kayaknya saya. Ada soundman-nya. Ini bisa diatur suara lebih jos. Tapi tidak ada. Nah, astagfirullah, Kak Ket mang, mas. Ya Allah. Mana ini? Ayo, sip saya. Lanjut saya. Lah, antum pas dengar suara saya mendung kayak gitu dijarno wae. Tak doain kualat istrinya 4. Amin gitu katanya. Siap. Nah, ini kan lumayan ini dia. Sip, kita lanjutkan. Nggak usah udah segini aja, nggak apa wis. Nah, sudah ada penyakit yang orang sakit itu gak keroso. Apa itu? Penyakit menyimpan dendam. Jadi dikira dia nyimpen dendam itu apik. Maka dia tidak berusaha bagaimana dendam ini bisa terobati. Terus setiap ketemu orangnya mangkel. Setiap ketemu orangnya ingat kejadian masa lalu. Setiap ketemu orangnya senantiasa tambah sakit di dalam hatinya.
Dia itu sedang sakit, yang sakitnya itu dendam, tapi gak kerasa oleh iku penyakit. Nah maka poin pertama dulu Bu, menyimpan dendam itu kesalahan. Menyimpan dendam itu penyakit. Menyimpan dendam itu menjadikan panjenengan tidak segera bisa semakin baik dan move on. Tak kasih cerita. Menyimpan dendam itu ternyata apa? Tak baik. Sekarang begini Bu. Ada seorang anak dengan orang tuanya. Waktu anak itu kecil, orang tuanya tidak pernah open sama anak tadi. Nggak pernah open. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, semakin besar, itu anak mendapati bapaknya yang tidak open tadi sakit stroke. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Nggak mati-mati sampai 1000 tahun. Nggak mati sampai 1000 tahun. Masya Allah, kan duwe konco sudah ya? Sudah? Maka si anak tadi, karena menyimpan dendam, bapak saya ini Ustadz sering meninggalkan saya. Ibu saya itu dinikahi, kemudian dia nikah lagi, ibu saya ditinggal. Ketika istri yang baru tidak ngopeni dia, balik sama ibu saya. Nanti dia pergi lagi, nikah lagi, sampai saya ini di masa kecil, terlunta-lunta dan terlantar. Sudah, cerita dia sama saya, cerita panjang lebar, sampai kemudian dia cerita bapaknya sekarang kena stroke dan dia tidak mau ngerumat. Ibunya keadaan sudah meninggal, tinggal dia sama bapaknya. Terus saya bilang sama dia, apa baiknya buat kamu kalau kamu tidak ngerawat bapakmu? Dia bilang, yuk, hati saya puas. Hati saya puas. Karena apa? Karena saya dalam tanda kutip iso ngapok nih bapakku. Coba bayangin. Ini kan orang yang sakit tapi dia tidak sadar. Saya bilang sama dia, coba, kalau kamu ngerawat bapakmu, merawat itu pahala. Terus kamu memaafkannya, memaafkan itu juga pahala. Terus bapakmu sampai ridho kepadamu dan dia mengakui kesalahannya, dia bertobat kepada Allah, tambah lagi pahalamu. Terus bapakmu mendoakan kamu karena kamu baik di saat dia sedang susah, didoakan dengan keridhaan, didoakan dengan penuh keikhlasan. Itu juga kebaikan untukmu. Jadi buat apa kamu nyimpen dendammu tadi? Nah, tapi sayangnya ini anak tidak gampang percaya. Karena atine wis kadung atos, hatinya sudah terlanjur sakit. Nah, maka dengan itu dari cerita tadi contoh buat kita. Ada orang yang sakit dengan menyimpan dendam tapi dia tidak paham. Dia tidak ngerti bahwa dendam itu semakin menjadikan dia terpuruk dan menjadikan dia tidak gampang move on. Ngerti move on? Apa? Pindah. Astagfirullah. Move on kok pindah? Bangkit untuk melupakan masa lalu. Nah maka ingat dulu, ternyata dendam itu penyakit yang banyak orang tidak sadar. Penyakit yang banyak orang apa? Tidak sadar. Karena dengan dendamnya tadi, dia melewatkan semua kebaikan-kebaikan. Sekarang poin kedua. Panjenengan tahu ceritanya misanannya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Mistah. Namanya siapa? Mistah. Tahu ceritanya? Siapa Mistah ini siapa? Siapa? Misanannya Abu Bakar. Nanti Anda buka dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Surah An-Nur ayat 22. Ceritanya begini. Ada kisah dalam kehidupan Nabi Muhammad, ibu-ibu. Nabi Muhammad itu istrinya difitnah berzina. Yang bernama Ibunda Aisyah. Dengan seorang laki-laki baik yang namanya siapa? Safwan bin Mu'attal. Laki-laki baik. Ceritanya ketika Nabi Muhammad bersama Ibunda Aisyah pulang dari safar. Ternyata Ibunda Aisyah itu ketinggalan di belakang. Dan Safwan bin Mu'attal juga ketinggalan di belakang. Maka ketika Safwan berjalan, lah kok ketemu Ibunda Aisyah. Langsung Safwan bin Mu'attal itu mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ngerti, waduh, ini bakal jadi fitnah ini bakal jadi masalah. Sudah, akhirnya sama Safwan
Ibunda Aisyah dinaikkan ke atas untanya dan dia yang nuntun untanya sampai kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, langsung orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itu mereka apa? Langsung menyebarkan fitnah. Ibunda Aisyah dibilang berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Na'udzubillah min dzalik. Dan Ibunda Aisyah perempuan suci. Dan setelah kejadian itu, Bu, lama sekali Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan penjelasan dari Allah. Sampai berbulan-bulan. Tidak dapat penjelasan. Nah, sampai dalam waktu 40 hari, baru kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran bahwasannya Ibunda Aisyah tidak bersalah. Ibunda Aisyah tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sudah, setelah semuanya selesai, ketahuan siapa dalang dari fitnah ini. Ternyata dalangnya adalah seorang laki-laki bernama Mistah. Mistah ini sepupunya Abu Bakar. Dia miskin, tidak punya apa-apa. Setiap keperluannya Mistah itu yang memenuhi Abu Bakar. Butuh makan, dikasih. Butuh uang, dikasih. Butuh pakaian, dikasih. Butuh apapun disubsidi oleh Abu Bakar. Dan ternyata, apa yang terjadi? Kalau bahasa kita, Bu, air susu. Pinter. Kita kembali ke zaman SMP ya. Apalagi yang lain? Berakit-rakit, berenang-renang, bersakit. Sudah, lanjut. Anda digituin lah kok lanjut. Sudah. Maka ternyata ketahuan dalangnya Mistah tadi. Maka Mistah ini dianggap air susu dibalas air tubat. Marah ndak hatinya Abu Bakar ketika anaknya dituduh berzina. Sementara yang menuduh laki-laki yang tiap hari dikasih uang, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih bantuan. Dendam Abu Bakar, marah Abu Bakar. Apa yang terjadi? Abu Bakar dendam, saat itu iya. Tapi Abu Bakar tidak melanjutkan dendamnya sampai berlarut-larut. Kenapa? Allah turunkan ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat 22. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 22. Gini, Abu Bakar ngomong, aku bersumpah demi Allah, mulai hari ini, aku tidak akan lagi membantu yang namanya Mistah. Ben, luwe cek luwe, gak duwe mangan yo ben, gak duwe duwe yo ben, karena Mistah telah keterlaluan menyakiti dan memfitnah putrinya Abu Bakar yang itu adalah istrinya Nabi. Maka Abu Bakar sakit hati. Pantas gak, Bu? Pantas apa enggak? Kalau ngomong manusiawi, ya pantas banget. Wong tiap hari dibantu lah kok anaknya malah difitnah. Sudah, Abu Bakar bersumpah, demi Allah, mulai hari ini Mistah tidak akan saya bantu. Kalau bahasa kita, sepeser uang pun tidak akan aku beri buat Mistah. Wes ben, mati yo mati, luwe ben luwe, gak duwe sak karepe, karena dia telah keterlaluan sama anak saya. Sudah, ketika Abu Bakar bersumpah seperti itu, langsung Allah turunkan ayat Al-Quran An-Nur 22. Apa Allah Ta'ala berfirman? وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka Allah mengingatkan, tidak pantas orang-orang yang baik seperti Abu Bakar. Tidak pantas orang-orang yang memiliki keluasan rezeki seperti siapa? Abu Bakar. Untuk kemudian mereka itu bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat dekat mereka. Untuk tidak memberi bantuan kepada fakir miskin. Untuk tidak memberi bantuan kepada muhajirin. Dan untuk tidak memberi bantuan kepada orang-orang fisabilillah. Kenapa? Oh, ada yang anaknya nangis. Iqbal, Bang. Masya Allah, bawa anak ditinggal. Ya ini yang gari dendam yang ini gitu. Wes to bal. Tapi Iqbal tambah gemuk loh sekarang, Masya Allah. Bal, mau kemana? Oh, di belakang. Saya kira di depan. Yo, aman. Bawa maju, Bal. Ya, anak kecil mungkin gerah ya.
Nah, sudah kita lanjutkan. Maka Allah mengatakan, "Falyafu wal ya'fu." Hendaknya dia memaafkan, wal yasfahu, hendaknya dia melupakan kejadian itu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah? Langsung ketika ayat ini turun, Bu, Abu Bakar ngerti. Oh, ini ayat untuk saya. Karena Allah tahu, setelah saya tahu bahwasannya Mistah yang memfitnah putri saya, maka saya bersumpah tidak akan lagi membantu Mistah. Maka oleh Allah saya diingatkan. Hendaknya orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang punya keluasan rezeki, jangan sampai bersumpah untuk tidak membantu keluarganya. Hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka melupakan. Maka kata Abu Bakar, ya Allah, aku mau engkau maafkan ya Allah. Langsung apa yang terjadi, Bu? Abu Bakar pulang ke rumahnya, dia ngambil uang, dia ngambil makanan, dia ambil barang-barang yang dibutuhkan oleh Mistah, dia datang ke rumahnya Mistah. Lihat, langsung diketuk pintu rumahnya Mistah itu. Ketika Mistah mendengar yang di depan adalah suaranya Abu Bakar, apa kata Mistah? Abu Bakar, kalau kamu datang untuk marah, wis mulio, wis waleh, waret, diamuk orang sepanjang hari. Kalau kamu datang mau ngamuk lagi, wis mulio ya Abu Bakar. Aku gak kuat hatiku wis kesel, wis loro diamuk wong sak Madinah. Apa kata Abu Bakar? Kebalik Mistah. Saya datang ke rumah kamu mau minta maaf. Bayangin, yang salah siapa? Yang salah siapa? Tapi Abu Bakar yang datang untuk apa? Minta maaf. Apa kata Abu Bakar? Aku mau minta maaf karena aku tadi bersumpah dengan nama Allah tidak akan lagi membantu kamu. Ternyata oleh Allah perbuatanku itu diluruskan dan aku disuruh memaafkan dan disuruh melakukan perbuatan, melupakan perbuatanmu. Maka Mistah, maafkan saya, ini uangnya, ini makanannya, mulai hari ini semua kebutuhanmu aku yang nanggung. Subhanallah. Bisa begitu? Hah? Bisa begitu? Masya Allah. Ya mesti Ustaz itu Abu Bakar. Lah kita Abu Gosok. Ya apa ini? Lah, maka bismillah. Adanya kisah itu di dalam Al-Quran bukan hanya untuk omon-omon. Omon-omon siapa yang ngomong omon-omon ini? Bukan hanya untuk omon-omon. Ini ketoro ini. Ini barisan sakit hati. Barisan sakit hati ya. Masya Allah, sudah lupain. Sing wis. Ya wis, nah. Sudah, maka Abu Bakar minta maaf sama Mistah. Abu Bakar, maafkan, Mistah, maafkan aku bersumpah tidak membantu kamu. Ternyata itu salah. Akhirnya apa? Mulai hari itu, semua kebutuhan Mistah kembali oleh Abu Bakar dijamin dan disubsidi. Padahal lihat Bu, kesalahannya Mistah besar atau kecil? Besar. Tapi Abu Bakar memiliki hati yang jauh lebih besar. Abu Bakar memiliki angan-angan tentang masa depan yang lebih besar. Abu Bakar mengharapkan ampunan dari Allah yang lebih besar. Maka oleh Allah disebutkan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Kata Abu Bakar, kalau aku bisa memaafkan Mistah, maka Allah akan mengampuni dosaku. Nah sekarang, bagaimana caranya Bu? Nomor satu tadi paham, ada sakit yang Anda tidak sadari. Apa sakit itu? Menyimpan dendam. Anda akan dimakan oleh api dendam, kehilangan banyak kebaikan. Itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana kehebatan kisahnya Abu Bakar dengan seorang laki-laki bernama Mistah. Yang akhirnya oleh Allah diturunkan surah An-Nur ayat berapa? 22. Berarti semakin Anda memaafkan, oleh Allah Anda akan diampuni semua dosa Anda. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang Ustadz, terus bagaimana caranya sing wis? Ya wis, cek gak kelingan maneh Bu, dengerin. Kalau lupa total mustahil. Nggih apa nggih? Ada apa? Gak usah teriak-teriak, biasa aja. Kalau lupa total plus lali gak eling blas, kita ini bukan orang yang pernah jatuh tempurung otak pecah. Kemudian ketika sadar, aku sopo. Tahu,
laki-laki ini, Bu, laki-laki ini kalau dibentak perempuan, goblok dada. Ngeblank langsung. Sudah, lanjut. Itu bukan materi kita itu. Nanti ada materi nyentak suami. Nanti insya Allah di akhirat. Sudah, lanjut. Maka kalau ngomongnya lupa itu kemudian gak eling blas, itu mustahil. Mana mungkin kita lupa, wong kita ini punya memori. Yang terkadang memori ini justru untuk sesuatu yang menyakitkan itu luwih kuat. Ya. Anda diurui waras kok ya. Ini kadang-kadang kalau nyimpen penyakit, dilarani wong, dilokne wong, difitnah wong, suami disaut uang. Anda tahu lagu Pelasteri? Pelasteri tahu? Pelasteri. Pelasteri dibuntel godong. Astagfirullah. Bahaya ini, lagu bahaya ini. Sudah. Maka bagaimana caranya? Kalau lupa, tidak mungkin. Tapi kemudian kita dituntut bukan untuk melupakan, tapi kita dituntut untuk memperbaiki keadaan. Tulis, caranya ada 5. Ada berapa? Insya Allah pulang, panjenengan sehat kabeh atine. Anda pulang, atine sehat kabeh. Allahumma amin, insya Allah. Cara nomor 1. Lihat, Bu, hati kita di tangan siapa? Allah sok tahu. Ustadznya saya kok Anda? Hati kita di tangan siapa? Di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad bersabda begini, yang di luar aman, yang di luar? Bu, yang di luar? Anda kenapa kok di luar? Tidak bayar tiket ya? Ya Allah, kesian. Pendatang kesiangan. Masya, saya tadi habis subuh sudah kesini. Ternyata belum ada orang, balik lagi saya. Sudah. Hati kita ini di tangan siapa? Allah. Maka hati itu baik dengan pertolongan Allah. Hati itu sakit karena memang Allah berkehendak seperti itu. Hati itu bisa sembuh karena Allah yang menyembuhkan. Kalau hati itu tidak sembuh, memang Anda tidak memohon kesembuhan kepada Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya quluba bani Adam, hatinya manusia, itu berada di antara 2 jemarinya Allah. Hati kita ini, Bu, di antara kedua jemarinya siapa? Allah. Yuqallibuha haitsu sya. Yang Allah itu senantiasa membalikkan hati kita itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kerasa enggak kalau perempuan? Pagi-pagi senang, bahagia, gak lama moro-moro sumpek. Pernah? Tiba-tiba sedih. Tiba-tiba kayak gak nyaman gitu, pengen keluar, pernah? Nah, itulah karena memang hati kita di tangan siapa? Allah, dibolak-balik. Kadang-kadang sregep, gak jarang malas. Kadang-kadang beneh, gak jarang ngamuan. Kadang-kadang dermawan, lebih seringnya pelit. Kadang-kadang sama suami gampang memaafkan. Kadang-kadang senggol titik, bacok. Senggol, bacok. Masya Allah. Nah, itulah jari kita. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan satu doa. Tapi untuk doa ini, doa ketetapan iman. Tapi untuk kita ambil sisi yang lain. Rasulullah maka mengajarkan, maka dengan itu, memohonlah kepada Allah. Ya muqallibal qulub. Duhai Allah, zat yang maha membolak-balik hati. Tabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Nah, kalau untuk orang yang punya luka di dalam hatinya, bisa tidak minta sama Allah, ya Allah, hilangkan luka ini? Bisa. Allah mampu tidak menghilangkan luka itu? Mampu? Kenapa Anda tidak minta? Anda sengaja memang jogor, rosoloro, iki cailing terus ya. Bahkan ditularo nang anak nak, ini ngomong wedok iku nak. Iku biyen sing ngerebut bapakmu nak. Kan ceritanya begitu ya. Nah, maka memang sengaja. Nah, sekarang begini jamaah. Kalau memang kita tahu hati kita di tangan Allah Ta'ala, dikuasai oleh Allah Ta'ala, sakit hati Allah yang menjadikan kita merasakan hatinya lapang karena karunia dari Allah. Maka semua itu mintalah kepada Allah agar hati Anda disembuhkan. Donga ya Allah, sembuhkan ya Allah.
Aku lagi ketok wong wedok situ iki Allah kudu tak perkes aine ya Allah. Ya, loro ati saking lorone ya. Tapi jangankan lihat orangnya, ketok sandalnya. Masya Allah. Jangankan ketok sandali, sepeda motornya lewat depan rumah, kurung suara musuh. Nah, maka minta sama Allah. Karena hati kita ini dikuasai oleh siapa? Allah. Dan panjenengan lihat. Ala fa inna fil jasadi mubghah. Yang menguasai fisik kita itu segumpal darah yang namanya hati. Betul apa enggak? Lah kalau hati wis rusak gara-gara dendam, tidak mau minta kepada Allah agar oleh Allah disembuhkan, maka ketika hati itu terpelihara rusaknya, maka semuanya mulai kepala sampai kaki rusak kabeh. Nggih napa nggih? Eman-eman Bu. Panjenengan sholat, panjenengan ngaji, panjenengan puasa, panjenengan tahajud, panjenengan sholat duha. Atine dendam, ngerasani, nelokne, memfitnah, bongkar aibnya orang. Akhirnya semua kebaikan yang Anda lakukan muspro. Muspro itu apa? Sia-sia. Sia-sia. Sekarang lihat, Anda buka surat Alam Nashrah. Laka sodrok. Itu ayatnya, suratnya Al-Insyirah. Saya ibu-ibu nyaut, Masya Allah. Sudahlah Bu, jadilah pendengar yang baik gitu loh. Panjenengan tahu surat Alam Nashrah ini diturunkan atas dasar apa? Apa keadaan di zaman itu apa? Sulit. Siapa yang sulit? Masya Allah. Ini kok ngaku jamaah pengajian. Saya di Malang murid model begini tak suruh pulang sama saya. Karena murid yang ente. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad itu dalam keadaan terpuruk, dalam tanda kutip. Apa itu terpuruknya? Dakwahnya ditolak. Keluarga terdekatnya menolak. Bahkan anak-anaknya diceraikan oleh suami mereka, Utbah dan Utaibah. Suaminya siapa ini? Masya Allah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Itu nikah dengan Utbah dan Utaibah. Dicerai. Sampai pada akhirnya menikah dengan siapa? Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan dibilang Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya. Dzu an-Nurain, laki-laki yang punya dua cahaya. Kenapa Sayyiduna Utsman dapat gelar Dzun Nurain? Karena Sayyiduna Utsman mendapatkan dua putrinya Nabi Muhammad, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sampai ketika anaknya Nabi yang kedua yang dinikahi Utsman itu wafat. Apa kata Nabi Muhammad? Utsman, kalau saya masih punya anak perempuan lagi, saya kasih buat kamu. Itu saking api siapa? Utsman. Maka mertua saya ngomong gitu. Coba aku sih duwe anak wedok, nak arah kon maneh. Tidak boleh ya nikah kakak adik ya. Yes, yang lain aja kalau gitu. Tidak usah kakak adik. Sudah, maka jamaah sekalian, ketika ayat ini turun, Alam Nashrah ini turun, ini bagaimana caranya Allah menjadikan hatinya Nabi Muhammad sembuh. Bukan berarti sebelumnya sakit, tapi supaya apa? Bisa aktif, move on, dakwahnya baik. Aktif, move on, dakwahnya baik. Yang pertama apa kata Rasul? Kata Allah Ta'ala, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu? Dada artinya apa? Hati. Maka orang itu kalau lapang, yang lapang bukan uangnya. Uakeh wong soge sumpekan. Soge? Didik, Mbak ayo metu Mbak. Kau enak di omprel omai lantai 17. Mbak ayo melo aku metu Mbak. Iko anu di oma gak nyaman. Padahal rumahnya mewah. Ada apa ndak yang begitu? Ini barisan sakit hati kayaknya. Anda kalau ndak kaya ndak usah begitu banget. Biasa aja lah ya. Nah sudah. Banyak orang kaya yang kemudian tidak merasakan ketenangan di dalam hatinya. Sampai nun sewu nggih. Banyak orang kaya yang pada akhirnya minum obat penenang. Ada apa ndak? Ndak usah banyak, ada gitu aja loh. Maksudnya banyak, kayak iri banget sama orang kaya Anda ini. Iya, ada. Kenapa? Padahal wes soge. Karena hakikat ketenangan itu bukan pada harta, tapi di dalam hati. Alam nashrah laka sadrak. Dan ingat, yang melapangkan di dalam ayat ini
hatinya Nabi Muhammad dilapangkan. Yang melapangkan siapa? Allah. Nah, maka sekarang ingat, Allah yang menjadikan hati Nabi Muhammad dengan cacian, makian, siksaan, keadaan keluarga yang tidak mendukung, itu keadaan yang serba sulit dan sempit, Allah bisa menyembuhkan. Allah itu pula yang akan menyembuhkan luka kita kalau kita mau berdoa. Nah, maka ingat, poin pertama bagaimana caranya? Sing wis, ya wis. Dungo, minta kepada Allah. Tapi sayangnya untuk perkara ini kita tidak serius. Padahal ini doanya Nabi yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad di dalam rumahnya. Ditanya sama Ummu Salamah, ditanya sama Ibunda Aisyah, doa Nabi apa yang paling sering dibaca kalau Nabi di rumahnya? Jawabannya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kalau kita, ya Allah, jadikan hatiku melupakan kesalahan orang lain. Ya Allah, kuatkan hatiku untuk memaafkan. Ya Allah, jadikan aku senantiasa taat kepadamu, mengikuti perintahmu untuk memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Maka nomor satu, urusan hati. Yakin hati berada pada kuasa Allah. Allah bisa menjadikannya sesuai apa yang Allah inginkan. Maka dengan itu berdoalah, jaluk, minta, tahajud, buka puasa, doa. Ya Allah, hilangkanlah wajah perempuan itu dari mataku, ya Allah. Terus ditambahi, termasuk mata suamiku, ya Allah. Nah, sudah. Poin kedua. Perhatikan, Bu. Orang yang memaafkan disebutkan di dalam hadits tidak hina tapi mulia. Tidak apa? Tidak hina, justru mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seorang hamba itu memberi maaf kecuali Allah akan menambahkan kemuliaannya. Sekarang lihat, tidak ada orang memaafkan jadi hina, tidak ada. Dan ingat, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Hadis Nabi sahih. Besarnya pahala tergantung beratnya tantangan. Semakin besar kesalahannya orang itu yang mana? Ada yang datang sama musuhnya ke sini? Tidak ada. Sama bestinya semua ya. Jangan musuhnya jangan kok. Cek podo ngerti nih. Semakin berat kesalahan orang yang dilakukan kepada Anda, maka ketika Anda mampu memaafkan, semakin besar pahala yang Anda dapatkan. Begitu. Maka Rasul mengatakan besarnya pahala tergantung beratnya tantangan. Maka kalau memaafkan itu ringan, ya tidak ada spesialnya memaafkan itu. Kalau memaafkan itu ringan, ya tidak perlu pahala yang besar untuk memaafkan. Justru karena memaafkan itu berat, maka Allah menggantikan ganjarannya dengan pahala yang besar. Sekarang begini, tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah menjadikannya semakin mulia. Hanya dengan tulis. Ada 4 cara membalas kesalahan orang lain. Ada berapa? 4. Ini masih poin yang kedua, ingat dulu. Ada berapa tadi? 5. Saya sampai jam berapa? Enggak, serius. Setengah 11. Siap, tenang aja. Yang bisa jawab saya kasih hadiah haji tahun depan tanpa antri. Mau apa enggak? Syaratnya cuma satu, bayar dewe. Itu toh. Lo apa lo? Lo kenapa kok tiba-tiba langsung? Lah ya makanya kalau Anda siap gitu, Allah kasih duitnya. Enggak usah GR wong duit kok Gusti Allah kok ya. Nanti insya Allah sama Pak Bahlil dikasih bagi hasil dari hutan yang dibongkar itu ya. Iya insya Allah. Sudah lanjut. Ada 4 cara membalas kesalahan orang lain. Nomor 1, bagaimana caranya? Balasan seperti perbuatannya. Boleh apa enggak? Boleh. Bukan aib. Boleh. Bukan aib. Apa ayatnya?
Wa jaza'u sayyi'atum mitluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Panjenengan dikaplok. Oh, balasan. Suami Anda diambil. Balasan, ambil suaminya. Dia tidak punya Ustaz, makanya dia ngambil karena dia tidak punya. Joko apa nih? Nah, misalkan begitu. Jadi balas sesuai perbuatan yang dia lakukan terhadap Anda. Maka Rasulullah mengatakan, al-mutasabani, dua orang yang saling ilo-iloan, lemu, puru, ireng, kucek, pesek, pitru, terus. Jadi dua orang yang saling apa? Menghina. Apa kata Nabi Muhammad? Dosanya kembali kepada yang memulai. Selama yang membalas tidak berlebihan. Jadi kalau balasannya sekadar dosanya, kezolimannya, panjenengan gak dosa, maka balasan. Siap? Ya, saya kasih tahu caranya nanti. Tapi poin pertama, ini buat ibu-ibu yang gak pernah ngaji. Nah, yang sing penting rapopo, sing penting raduso, sing penting aku dalam dalilnya boleh balas. Ini untuk ibu yang belum untuk yang sudah ngaji. Pilihan Anda 2, 3, atau 4. Milih berapa? 4? Kok kayak jumlah istri begitu? Pilihannya nomor 2, 3, atau 4. Nomor 1, balasan sesuai kadar kezaliman. Boleh? Boleh. Siapa yang membolehkan? Allah membolehkan, Nabi Muhammad membolehkan. Selama tidak berlebihan. Memang Bu, kalau duduk sudah agak lama geringgingan memang. Iya Bu, kesemutan. Kenapa? Oh, air tumpah. Alhamdulillah. Itu air Bu, nanti malam jadi uang. Amin. Perempuan kok uang terus ya, Masya Allah. Sudah. Nomor 2. Cara membalas keburukan orang lain. Jangan balas di dunia, tuntut di akhirat. Di dunia, biarkan. Biarkan. Wis sak lego mundhik donya rapopo. Pek-peken bojoku rapopo. Ndak, contohnya jangan itulah ya. Wis sampai ngelokni aku, memfitnah aku, bongkar aibku sak karepmu. Gak tak bales di dunya, tak tuntut di apa dalilnya? Panjenengan semuanya tahu hadis orang yang bangkrut. Tahu kan orang bangkrut? Orang bangkrut itu sholate akeh, posone akeh, ngajine akeh, tahajude akeh, sedekah akeh, tapi ketika sampai di hari kiamat yang nuntut juga akeh. Gusti Allah lapor, siap ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Masya Allah, Masya Allah. Ini lagu kenapa jadi bagus banget sekarang ya? Astagfirullahaladzim. Monitor. Itu loh ya. Iya, nggak tahu lagu itu kok kayak ter itu. Lapor ketua, kondisi lagi Astagfirullah. Ya Allah. Jauhkan hamba dari godaan ibu-ibu ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah lanjut. Yang kedua, jangan tuntut dunia, jangan balas dunia, tuntut di dalilnya. Sholati akeh, posone akeh, ngajine akeh, sedekah akeh, tahajud akeh. Semuanya ibadah akeh. Tapi apa? Ketika datang di hari kiamat, ada yang lapor. Ya Allah, lapor. Ibu yang satu ini, ya Allah, yang siap masuk surga. Dulu dia pernah nge-share foto saya ketika saya sedang jelek-jeleknya, ya Allah. Waktu itu saya belum pakai make up, ya Allah. Bolong kabeh keto, ya Allah. Saya tidak terima, ya Allah. Oke, kata Allah. Ya wis, pahala haji ini kan. Masya Allah. Maka diambil pahalanya oleh orang-orang yang dahulu ketika di dunia pernah dizalimi. Sampai pada titik terakhir, pahalanya sudah habis. Terus yang dia beri apa? Dosanya orang yang dizalimi ditanggung sama orang yang menzalimi. Nomor berapa? 2. Biarkan dunia tuntut iki roto api. Ada pilihan ketiga. Jangan balas dunia, jangan tuntut di akhirat. Nah, terus gimana ya? Ini tak jelaskan. Astagfirullah, lah kok modelnya saya kayak ustadz gak bertanggung jawab ngono. Iya.
Oh, Jogja begitu. Oh, satset, satset, siap ketua. Anda buka dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Asy-Syura ayat 40. Nggak nuntut di akhirat, itu pun juga ndak bales di dunia. Jadi di dunia sakarepmu mbak, aku gak akan bales. Di akhirat, ya Allah, kulo ikhlas, boten mendet pahalane, boten nopo-nopo. Terus dapat apa? Ayo, dapat apa? Pahalanya banyak? Lo ndak nuntut kok dia. Ridho, ikhlas, koyo iso ae. Sudah baca ayatnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang afa, memaafkan di dunia, wa aslaha, memperbaiki keadaannya, ndak pakai nuntut di akhirat. Apa yang Allah janjikan dalam Asy-Syura 40? Fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang nanggung pahalanya. Misalkan begini, kalau panjenengan tuntut di akhirat, Anda dapat bayaran sak gelas pahala. Kalau Anda tidak nuntut dari orang itu, Allah kasih sak botol untuk Anda. Karuan satu gelas atau satu botol? Lebih banyak mana? Berarti karuan nuntut atau membiarkan saja? Nah itu loh Bu. Nomor berapa? 3. Nomor 1, balas sesuai kadar kedoliman. Nomor 2, jangan balas dunia, tuntut akhirat. Nomor 3, jangan balas dunia, jangan tuntut di... Ini loh ibu-ibu pengajian. Terus apa? Pahalanya ditanggung oleh Allah. Dan di dalam Quran, kalau ada pahala yang dimisteriuskan oleh Allah, tidak disebut pahalanya apa, para ulama mengatakan apa? Pahalanya surga. Jadi kalau tidak disebut pahalanya, Allah menyembunyikan, tidak disebut pahalanya bakal dapat apa, dapat sekian derajat, dapat ini, dapat itu, tidak disebut. Maka ulama bilang surga. Tapi ya memang abot ya. Rasanya kudu merekes. Tapi ganjarannya surga. Nomor 4. Tidak membalas keburukannya di dunia. Tidak menuntutnya di akhirat. Dan tidak pula sekedar mengharap pahala dari Allah, tapi membalas keburukannya dengan kebaikan. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ah? Angel tapi insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Anda buka. Kenapa Bu? Angel tutura nih. Angel teman tuturamu. Angel teman. Anda buka dalam surah Fussilat. Dalam surah apa? Fussilat. Ayat yang ke-34. Tulis. Fussilat ayat 34. Allah berfirman, "Wala yastawi al-hasanatu wala sayyi'ah." Tidak pernah sama antara yang baik dan yang buruk. Tidak akan pernah sama. Balas dengan keburukan dan membalas dengan kebaikan tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Kemudian Rasul mengatakan, Allah berfirman, "Idfa billati hiya ahsan." Balaslah keburukan orang lain dengan yang lebih baik. Kalau ceritanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ingat? Agim yang sempat diboikot ibu-ibu dulu. Masih ingat itu ya? Kenapa Anda boikot itu kenapa? Kenapa Bu? Mendia, loh Anda bukan istrinya kok ikut sakit itu loh. Sakit Ustaz? Sakit apa? Ibu-ibu lucu, dulu minta foto sama Agim. Foto. Setelah beritanya di blow up oleh media, dibakar fotonya. Agim mikir di Bandung sana, sing jaluk foto yo sopo. Lah kok mbok opong-opong dewe iku lho, Masya Allah. Ibu-ibu ini kadang-kadang gak jelas. Ya bukan kadang-kadang, saya sering ya. Sering gak jelas. Begini, maka saya pernah ceramah begini Bu. Kalau ada perempuan marah, jangan ditanya kenapa. Karena dia sendiri tidak tahu kenapa saya ini marah. Oh jadi wong wedok iki rotok guyok nih. Misalkan suami tanya, kenapa kok marah-marah? Dia bilang, aku juga nggak tahu.
Aku kenapa malu? Nah, Masya Allah, ini ketok jalur di rukyah ini. Panggilkan Ustadz Faizar nih. Jangan-jangan muntah paku ini orang, ya. Sudah. Maka keempat, balas keburukannya dengan apa? Kalau katanya Agim, kalau ada orang ngerasani. Ngerasani itu apa? Menghibah. Gosipin panjenengan. Anda usah sok keren lah. Anda digosipin pentingnya apa ya? Nah, kalau saya masih lumayan. Astagfirullah. Misalkan panjenengan digosipin sama orang. Terus ada yang lapor. Mbak, sampean wingi mbak, dicerita nih wongiku, jarine sampean kemayu. Oh alah. Langsung Anda masuk ke istana buah. Anda beli buah-buahan yang mahal-mahal. Anggur yang mahal, buah pir yang mahal, apel yang mahal. Anda rendam pakai sianida. Rendam pakai air sianida. Bungkus parcel yang bagus, polisi dari sahabatmu. Jangan nyebut nama, nanti konangan polisi. Ya, kirim ke rumahnya. Insya Allah dia makan, langsung kejet-kejet kayak kopi Mirna. Ingat kopi Mirna? Nah, sudah Anda. Lalu kata ya Agim, kalau Anda digunjing, Anda sedang diberi pahala. Maka bagaimana? Terima kasih sama dia. Bagaimana caranya? Bikinkan parcel yang terbaik, kirim ke rumahnya. Nah, itu namanya membalas keburukan dengan bisa begitu. Anda yang nomor 1 aja belum tentu bisa, kok nomor 4. Sudah? Maka apa hasilnya? Sekarang lihat. Allah berfirman, kalau keburukan itu bisa Anda balas dengan kebaikan, Allah akan membalas Anda apa? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka orang yang awalnya memusuhi Anda akan jadi manusia paling dekat yang paling membela Anda. Itu akan menjadi bestie yang rela berkorban untuk Anda. Nah, maka ini cara yang kedua. Berarti apa? Memaafkan akan menjadikan Anda semakin mulia. Karena kalau Anda balas, Bu, nun sewu, maaf mbak, gak level. Berarti sombong. Sombong, hati-hati. Gak bales tapi melbun rokok gara-gara sip. Nomor 1, hati di tangan siapa? Maka minta kesembuhan kepada Allah. Nomor 2, memaafkan menjadikan Anda semakin mulia. Dengan 4 pilihan tadi, pilih yang nomor 3 atau nomor 4. Itu kelasnya ibu-ibu pengajian. Nah, sekarang kita masuk cara ketiga. Begini, Bu. Ada satu dalam pepatah Arab yang mengatakan begini. Kalau kamu mencari teman yang tidak punya aib, golek konco sing gak duwe aib, gak tahu ngelarani, gak tahu ngapusi, gak tahu mengkhianati, gak tahu ngelirik bojone panjenengan. Misalkan, maka dikatakan dalam pepatah tadi, kamu akan hidup selamanya tanpa teman. Kamu akan hidup apa? Selamanya tanpa teman. Nah, maka poin ketiga, sing wis, yo wis, bagaimana? Mengerti keadaan manusia yang memang mereka tempatnya salah dan dosa. Seperti yang pertama tadi. Semua manusia pasti melakukan salah. Nah, sekarang pada poin yang ketiga, walian. Walian itu apa? Lah, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya walian. Divorce? Efficient. Tadi malam di Masjid Ketika Umar ada yang pintar bahasa Inggris. Apapun bahasa Inggrisnya, nah, gitu. Apa, Bu? Turn off. Putar balik. Game over. Turn back. Ya wes, rewind. Apa lagi? Yes, pokoknya ikulah. Tor monitor ketua ya, Masya Allah. Sudah. Sekarang Anda balik. Kalau bahasa Arabnya Ra'san 'alal 'aqib. Apa? Pinter, Masya Allah. Sudah, dibalik bagaimana, Bu? Begini, kalau saya yang salah, kepingin tidak dimaafkan. Ayo coba mikir. Maka bermuamalahlah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Betul apa enggak? Kalau bahasa gampangnya, lek gak gelem dijiwit. Wow, kompak. Kayaknya korban semua sih ini ya. Nah, maka kalau memang tidak mau dicubit, jangan. Maksudnya begini.
Kalau panjenengan ketika salah kepingin dimaafkan, maka apa? Yo maafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana dia ingin dimaafkan, Anda pun ngerti. Yang salah tidak selalu dia terus. Saya pun bisa. Contoh. Pernah dengar Ibunda Aisyah meneriaki Nabi Muhammad karena kesalahannya? Masya Allah. Nggak tahu saya Jogja ini ngajinya apa. Jadi pernah sekali Ibunda Aisyah itu jerit di hadapan Nabi Muhammad. Wah, jerit. Ini hadisnya sahih. Pas Abu Bakar lewat di depan rumahnya Nabi bersama Ibunda Aisyah. Yang Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar gak terima. Wih, anak saya kurang ajar. Masa Nabi diteriakin? Maka fasami'a Aisyata rafi'atan sautiha indan Nabi. Abu Bakar itu mendengar Ibunda Aisyah mengangkat suaranya kepada Nabi. Langsung Abu Bakar masuk. Blum. Apa yang terjadi? Fatana walaha. Nah, lu kok mati? Baterainya habis. Masya Allah, Masya. Panggah ke pintar. Maafkan. Jangan dendam. Sudah? Maka ketika itu fatana walaha. Apa bu tanah walaha? Abu Bakar langsung ngangkat tangan. Nun sewu nggih, mau memukul Ibunda Aisyah. Di depannya siapa? Nabi Muhammad. Pas di depannya Nabi, oleh Nabi tangannya Abu Bakar dipegang. Fa'amsaka Rasulullah yada Abu Bakrin. Dipegang tangannya. Terus Rasulullah bilang apa? Ya Abu Bakrin, laisa lihada ji'tahuna. Abu Bakar, kamu datang ke rumahku bukan untuk marah-marah sama istriku. Dibelani, Bu. Padahal Ibunda Aisyah pas marah kepada siapa? Nabi. Lah kok bapaknya datang, coba panjenengan, Pak. Istri Anda sedang marah-marah. Wah, uring-uringan gak jelas. Lah kok bapaknya istri datang ke rumah? Anda akan membela istri atau malah yang ini iki Pak Bendino, Pak. Bendino. Iki sampai seket krungu sedino, Pak. Aku mulai awal rabi sampai saya kira 20 tahun, Pak. Kira-kira kalau kita begitu ya? Subhanallah. Ini Rasulullah tidak. Ketika Ibunda Aisyah pas mengangkat suara di hadapan Nabi, Abu Bakar masuk mau dipukul. Sama Rasul tangannya dipegang celek. Abu Bakar, kamu datang bukan untuk marah sama istri saya. Kalau kamu datang hanya untuk itu, silahkan keluar. Pergi Abu Bakar. Tung. Langsung Rasulullah bilang apa sama Ibunda Aisyah? Ya Aisyah, hadhihi bitilki. Aisyah, kamu tak belani di depan bapakmu, ijole salahku yang tadi. Berarti kita sekarang 0-0. Itu menunjukkan apa? Walian. Nggak terus orang lain yang salah, Bu. Kadang-kadang siapa yang salah? Kita. Mungkin panjenengan disalahi orang, tapi panjenengan ingat panjenengan mungkin pernah salah juga kepada orang lain. Maka dengan itu, adil. Apa, Bu? Adil. Nomor 1, hati di tangan Allah, minta sama Allah. Nomor 2, semakin memaafkan semakin mulia. Nomor 3, yang adil. Ketika orang lain bersalah, Anda marah, maka Anda harus ngerti di waktu yang lain boleh jadi Anda yang salah. Ketika Anda yang salah, Anda berharap dimaafkan. Nomor 4. Bagaimana caranya biar sing wis yo wis. Gak usah diungkit-ungkit lah lagi. Ingat, Bu, orang Islam itu diajari mikir masa depan, bukan menangisi masa lalu. Yang menangisi masa lalu itu setan. Na'udzubillah min dalik. Apa buktinya kalau setan yang nangisi masa lalu? Setan itu sekarang ganggu kulolan panjenengan sedoyo. Itu karena apa? Dendam masa lalu kepada Nabi Adam. Nggih napa nggih? Sampai karena dendam itu, setan rela pindah dari surga bakal masuk ke neraka selama-lamanya. Hanya gara-gara nyimpen apa? Dendam. Nah sekarang lihat, setan itu ketika oleh Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud. Setan bilang, wah salah konsep. Yang benar, junior sujud kepada senior. Ini lapor ketua mana ini? Ini kok dibalik. Dari mana ceritanya senior disuruh sujud kepada junior? Akhirnya setan ngomong apa? Ana khairun minhu. Aku luwe apik timbang sampean.
Nah, maka orang yang tidak mau memaafkan itu aslinya sombong. Kroso awake luwih apik timbang wong sing salah. Jadi mana sombong? Mana? Sombong, mana orang sombong? Lagi di Malang. Untuk saya pas di Jogja ini. Selamat, coba ndak saya kena ini. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian, Islam itu ngajarin kita untuk melihat masa depan, bukan menangisi masa. Apa ayatnya? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan di antara makna takwa itu memaafkan. Memaafkan itu takwa atau bukan? Takwa. Dan hendaknya setiap jiwa dari kalian memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu dua, Bu. Masa yang akan datang dunia, bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, disuruh mikir sama Allah. Wes ngelakoni opo gai masa depanmu. Dan masa depan yang kedua, akhirat. Maka kalau kita mikirnya masa depan, Bu, insya Allah gampang memaafkan. Tapi masa depannya bukan dunia. Masa depan apa? Akhirat. Sekarang begini, ada kunci. Nabi Muhammad itu kalau lagi sumpek, ya walaupun Nabi Muhammad tentu tidak sumpek seperti panjenengan ya. Tapi kalau pas mungkin ya rotok capek segala macam, apa ucapannya untuk ngelegakni hati? Masya Allah. Sudah sekali ini toh, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ucapannya Nabi Muhammad kayak ngelegakni hati? Istighfar terus. Sing wis yo wis. Ini Nabi Muhammad atau Nabi Jogja? Astagfirullahaladzim. Begini, Bu. Nabi Muhammad ketika hatinya mulai terasa lelah, ucapannya apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Coba diulang. Aja. Allahumma ya Allah. Sudah. Waktunya habis ini. Allahumma ya Allah. La aisha. Saya mau nerjemahin, jangan diikutin. Ya Allah, gemes banget saya di sini. Allahumma ya Allah. La aisha. Tidak ada kehidupan yang aku cari. Illa kecuali aishul akhirah. Kehidupan akhirat. Maka cara nomor 4. Kalau panjenengan ingin memaafkan orang lain sing wis, ya wis, mikiro akhirat. Mikir apa? Akhirat. Jadi pas dilarani wong, lemoy gaya to. Ngelipstik sampai batuk bareng ini. Misalkan ya, ada nggak perempuan yang kemayu itu ada enggak? Ada apa banyak? Kabeh. Masya Allah. Udah pantas ya. Sampai subhanallah. Anda tahu enggak? Tidak usah timbang tuso. Astagfirullah. Saya mau cerita tapi tidak jadi. Karena saya khawatir live-nya banyak nih. Coba live-nya coba dari 1 ini. Saya masih bisa kondisikan. So titil. Oke. Rapopo bagaimana? Panjenengan rapopo. Saya popo. Kenapa? Nggak usah pakai mic dulu. Saya kemarin ketipu begitu, harus kadang enggak. Masya Allah, sudah. Akan keperucute Ustadz Saiki. Sudah, begini Bu, selanjut aja. Maka, begini Bu. Ketika panjenengan disakiti orang lain, rasa abot banget. Langsung pikirin Bu, ya Allah, memang inilah dunia. Dunia tempat orang disakiti. Dunia tempat orang sakit hati. Dunia tempat orang yang oleh Allah diuji. Dunia ini tempat untuk susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad. Kabad itu apa? Susah payah yang tidak pernah berhenti. Ada seorang perempuan diganggu sama suaminya sampai ini perempuan tidak kuat. Ini diceritakan dalam kitab Safwatut Tafasir Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah.
Ada seorang perempuan, Bu, dilarani sama suaminya. Di sini ada? Masya Allah. Nah, Bu, rapi sepisan dilarani mana ya Allah. Sudah. Disakiti sama suaminya. Sampai perempuan itu gak kuat lagi. Wes gak kuat. Akhirnya apa? Ketika suaminya pergi bekerja, dia kemas pakaiannya. Dia kabur. Minggat. Sri minggat. Dang balio. Masya Allah. Kiwang tuwek kabeh dia. Anda kok lagu-lagu zaman dulu malah ngerti semua Anda sudah. Minggat dia. Ketika minggat, dia berjalan kaki dengan harapan akan pindah ke rumah orang tuanya. Dia mikir, aku iki sak sorono-sorone uripku, sing duwe wong tua sing bakal nyayangi aku. Dan hati-hati loh ya orang tua ya. Banyak kejadian cerai itu cepet dan gampang gara-gara orang tuanya belani. Ojo wedi, Nduk. Lek awakmu pegatan bapakmu sik kuat, Nduk. Hati-hati, jangan begitu. Itu ngerusak. Ada yang begitu kan? Bapakmu ralilo, Nduk, awakku dikuyok-kuyok koyo kono. Mulya, Nduk. Tak rapi bapak. Masya Allah. Malah ngawur ini ya. Tak rapi. Ini konfere bapak misalkan. Na'udzubillah. Sudah. Maka subhanallah, itu perempuan kabur. Jalan dia. Mendekati rumah orang tuanya pas adzan maghrib. Pas adzan maghrib. Apa yang terjadi? Berhenti dia sholat. Itu loh orang zaman dulu. Sak minggat-minggate seiling. Saiki gak minggate lali sholat. Sudah. Masuk ke masjid sholat. Pas di masjid tadi, dia mendengarkan imamnya baca apa? Laqad khalaqanal insana fi Anda koyo manut ay. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan susah. Mikir ini perempuan. Oh, memang hakikatnya dunia, hakikatnya manusia tercipta dalam keadaan susah payah. Maka dia mikir, saya di rumah suami susah payah. Kalaupun saya akan pindah ke rumah orang tua, rumus itu tidak akan berubah. Tetap saya akan mendapatkan kesusahan dalam bentuk mungkin yang berbeda. Apa yang terjadi, Bu? Gak situ minggat. Dia balik ke rumah suaminya, dia minta maaf ke suaminya, dan pada akhirnya itu menjadi kebaikan mereka berdua. Nah lihat, maka ngerti yo hakikat dunia. Maka kalau pas dilarani wong, ilingo, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Cek lego atine. Itulah dunia. Terakhir yang kelima. Bagaimana caranya sing wis? Ya wis, agar kita ini atine enteng. Gak gampang nyimpen dan dendam. Agar kita ini senantiasa jauh dari kotornya hati. Yang kelima, Bu, ini paket. Apa? Paket. Nomor 1, cari teman yang baik yang bisa mengingatkan Anda. Nomor 2, cari majelis ilmu yang menenangkan hati Anda. Yang ketiga, betul-betul. Yang ketiga, ibadah sing kuat. Nomor 1 apa? Cari teman yang baik. Yang teman itu akan menasehati Anda. Saya punya cerita ini kisah nyata. Tapi mudah-mudahan tidak kejadian di Jogja. Ada 2 orang perempuan bestian. Yang satu tidak bersuami, tidak punya suami. Yang satu suaminya kerja ikut kapal di tengah laut. Sama-sama kosong sekarang. Dan suami yang kerja di laut ini sistemnya berapa? 3-1. Apa 3-1 itu? 3 bulan di laut, sebulan di darat pulang. Nah maka ketika si istri ini ditinggal suaminya, ngobrol-ngobrol sama bestinya. Mbak, suamiku sekarang susah ditelepon. Bestinya bilang apa? Yang sabar. Wong suamimu itu kerja juga untuk kamu dan anak-anakmu. Dinasehati. Gak lama lagi curhat, Mbak. Biasanya kalau susah ditelepon, nanti gak lama lagi dia balas telepon, Mbak. Sekarang sudah ndak. Sampai 3 hari saya gak ditelepon, Mbak. Kadang-kadang saya WA gak dibuka. Yang sabar. Suamimu kan kerjaannya di sana gak ringan. Boleh jadi gak sempat pegang HP. Dinasehati. Curhat lagi, dinasehati terus.
sampai satu titik di mana ketika si istri ini curhat sama temennya bilang apa? Mbak, kok kuat sih? Mumpung masih muda loh, Mbak. Kalau ada apa-apa, dapat suami yang baru gampang. Ayo Mbak, dipikir mateng-mateng. Eman loh Mbak, umur gak bisa balik Mbak. Mumpung masih muda. Terus, akhirnya muncul. Padahal awalnya baik-baik saja. Kemudian ketika terus-terusan curhat, si temen mulai menangkap peluang. Oh, ya wis, mikir Mbak, mumpung masih muda. Toh laki-laki lain yang mau sama kamu juga banyak. Sampai singkat cerita, qadarullah cerai. Itu perempuan dengan suaminya yang bekerja di laut. Percis, ndak nambah, ndak kurang. 3 bulan pas. Setelah cerai, suaminya tadi diambil sama temen curhatnya. Ayo mau apa ndak kayak gitu? Ini kejadian. Ayo. Ya apa ayo? Ini kalau dibikin sinetron bagus ini. Ada produser enggak di sini? Ini kejadian kisah nyata, real story. Basic real story. Ngerti bahasa Inggris enggak? Nah, sudah, maka jamaah sekalian, yang kelima, ingat ini paket. Golek wong sing apik. Cari teman yang baik yang bisa menasehati Anda. Karena apa? Temen itu nular. Api nular, yo nular. Maka cari teman yang baik yang bisa menulari Anda dengan kebaikannya. Nomor 2, duduk di majelis ilmu. Karena kalau di majelis ilmu begini, hatinya ditoto. Yang ketiga, wasta'inu bis sabri wassalah. Kuatkan ibadah, ditolong Anda sama Allah. Nah, maka dengan 5 perkara ini, sing wis, ya wis. Nah, wis mari. Wis mari. Sudah ya saya? Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf sekali ya, saya memang lagi kurang fit ini. Saya sudah flu 3 hari ya. Jadi mungkin tidak bisa joget bareng ya. Masya Allah. Mudah-mudahan, astagfirullah, siapa yang ngajak joget bareng? Gak boleh. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kita bersama. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita senantiasa di bawah perlindungannya, jauh dari keburukan dan fitnah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada MC kita di siang hari ini. Tafadhal. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rifki Jafar Tholib atas ilmunya, Masya Allah luar biasa. Sampun sumuk Ibu. Saya juga sampun turun 3 kilo tadi. Untuk sauna sih tidak apa-apa. Semoga sumuknya ini menggugurkan dosa kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya kita umumkan karena akan ada kotak infak yang berputar, ataupun tadi yang sudah ataupun yang belum akan diputarkan kotak infak. Nanti jemaah semua bisa mengisi dengan sedekah terbaiknya. Semoga kami berdoa Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada tanya jawab, tapi karena waktunya terbatas cuma 1 ibu-ibu. Sebentar. Yang tanya saya. Yang tanya saya tanya ke Ustadz tadi kan nggak jadi cerita. Lah itu ceritanya apa Ustadz? Pertanyaan itu ya. Oke, ada 1 pertanyaan, monggo kami persilahkan. Cek. Tes. Oke, tengah. Baik, tengah. Cek. Ibu, dengan siapa dan dari mana? Assalamualaikum, saya dari MT Margiati. Margiati. Pertanyaan ini pun Bu. Saya mau tanya sama Ustadz. Nggak mungkin sama saya juga. Mohon maaf, kalau pernikahan itu sudah lama, tapi satu rumah, tapi tidak berhubungan suami istri dan tidurnya sendiri-sendiri. Terus pernah waktu ribut gitu, dia bilang tak cerai kamu. Itu bukan cuma 1 kali aja Ustadz. Apakah itu termasuk sudah talak? Nah, Ibu, baik. Terima kasih Ustadz. Jazakillah khair. Terima kasih. Jadi begini pertanyaannya, ada yang serumah suami istri tapi tidak berhubungan suami istri, bahkan tidurnya pisah, beda tempat. Kemudian kalau marahan biasa mesti ngomong tak cerai,
kamu. Nah, apakah itu jatuh cerai? Nah, saya jelaskan perlahan. Nomor satu, hubungan suami istri bukan suatu kewajiban dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu isinya tidak melulu hubungan ranjang. Ketika suami dan istri dengan tidak berhubungan badan, mereka tidak merasa ada yang kurang. Misalkan memang secara usia ada kendala, secara kesehatan ada kendala, dan mereka berdua saling ridho, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Apalagi ada keadaan-keadaan yang memang mendesak. Misalkan keadaan kamar yang tidak cukup sehingga harus berpisah tempat, satu dampingi anaknya, satu dampingi anak yang lain, kan begitu. Maka selama suami istri, kalau kemudian ketika marah mengucapkan tak cerai kamu. Nah, kalimat tak cerai kamu ini kalimat cerai yang sorih. Sorih itu jelas. Jelas itu seriusnya jatuh, main-mainnya jatuh. Maksudnya jatuh itu jatuh apa? Jatuh cerai. Jatuh hukum cerai. Tapi ingat, semua hukum syariat tidak berlaku untuk orang yang tidak mengerti. Maka tidak boleh, Bu, gampang-gampang rumah tangga itu. Oh, udah jatuh cerai itu. Udah jatuh talak itu. Maka Anda sudah cerai talak 3. Tidak boleh, tidak. Harus didudukkan dengan benar. Ngomong begitu ngerti apa Anda? Kalau dia tidak ngerti, dianggapnya ucapan gertakan itu tidak jatuh cerai, maka dia terkena udzur karena tidak mengerti. Maka dalam Islam ada yang namanya al-uzru bil jahl. Seseorang dimaafkan dari kesalahannya karena tidak mengerti. Nah, maka ucapan-ucapan seperti itu dicek ke orangnya dulu. Kalau orangnya tidak ngerti, tidak jatuh hukum, dijelaskan dulu, baru berikutnya jatuh hukum. Nah, tapi untuk perceraian semacam ini, yang menentukan jatuh atau tidak bukan ustadz. Tapi siapa? PA. Pengadilan Agama. Banyak yang menurut fatwanya para ustadz jatuh cerai. Tapi ketika dia masuk ke pengadilan, pengadilan mengatakan ini baru cerai talak 1. Tok. Padahal dia itu di dalam rumah tangganya sudah terulang kalimat, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Tapi ketika masuk pengadilan agama, kamu jatuhnya talak 1. Maka yang ikut pengadilan talak 1. Nah, tapi yang seperti panjenengan tadi, kalau ngomong hukum dibagi 2, Bu. Kalau ngerti, jatuh. Jatuh hukum cerai. Tapi kalau tidak ngerti, uzur, maka hukum cerainya tidak jatuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.